Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hingga Ramadan hari keempat ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menghidupkan siang Ramadan dengan siam dan malam Ramadan dengan qiyam. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar tafsir surah Al-Anfal, dan di akhir pertemuan 2 pekan yang lalu telah kita kaji hingga ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Ayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana akhir dari kehidupan orang-orang kafir tatkala malaikatul maut mencabut nyawa mereka sambil memukul wajah mereka, memukul punggung mereka. Potret gambaran kehinaan yang diterima di penghujung kehidupan di dunia, sambil menanti hukuman dan siksa yang lebih pedih tentunya di neraka. Wadzuku adzabal hariq, rasakanlah, kata Allah, siksa neraka yang membakar. Apakah hukuman itu menjadi alasan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, menganiaya mereka? Allah tegaskan, dzalika bima qaddamat aydikum. Apa yang kalian terima, apa yang kalian tuai, pada hakikatnya itulah yang kalian tanam. Semua su'ul khatimah, semua momen-momen berat dalam sakaratul maut, esensinya itu bukan aniaya dari Allah, karena Allah tegaskan al-jazaa min jinsil amal, balasan yang Allah berikan sesuai dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan yang baik, kita tuai di momen perpisahan dengan dunia sebelum kehidupan setelah kematian. Sebaliknya, orang yang banyak melakukan aniaya, mengambil yang bukan haknya, melanggar aturan-aturan Allah, Allah katakan dzalika bima qaddamat aydikum. Dan tegas Allah katakan prinsip dalam berinteraksi dengan para hambanya, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah enggak akan pernah sekecil apapun menzalimi hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji ayat ke-52, di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan potret gambaran orang kafir akhir kehidupan mereka. Tepatnya Allah ingin gambarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks bagaimana respon orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Kada'bi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru biayatillah
fa akhadhahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kadabi ali Fir'aun, keadaan orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti da'bu ali Fir'aun. Kata da'bu dalam bahasa Arab artinya adatu. Jadi gimana sikap orang-orang Quraisy yang kufur dan musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, pimpinan-pimpinan kaum musyrikin di Mekah, yang mereka lakukan terhadapmu adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh para pengikut Fir'aun terhadap Musa. Jadi ini kata-kata kadabi ali Fir'aun mengisyaratkan kepada kita salah satu aturan Allah yang dikenal dengan sebutan sunnatullah. Sunnatullah artinya apa? Hukum Allah yang pasti akan berlaku. Nah, dalam hidup ini kita semua sadar betul penting bagi kita mempelajari sejarah. Tetapi sebenarnya ketika kita mempelajari sejarah, tujuan utama belajar sejarah apa? Apa sekedar hafal nama tokoh? Apa sekedar menghafal nama tempat, kapan tahun? Tidak. Bukan itu tujuan belajar sejarah. Tapi tujuan terpenting belajar sejarah adalah untuk menyingkap bagaimana hukum Allah yang berlaku setiap saat. Seperti yang selalu saya sampaikan, sunnatullah ini nggak akan berubah. Aktornya mungkin berubah, tempatnya mungkin berganti, tapi esensi peristiwa sejarah tetap berulang. Apa yang terjadi pada Musa itu berulang pada Muhammad SAW. Apa yang dialami oleh Musa berlaku juga sebelumnya pada Ibrahim. Sehingga mengapa dari 6.236 ayat dalam Al-Quran kita temukan tidak kurang hampir 2.000 ayat bentuknya adalah kisah. Artinya hampir mendekati sepertiga Quran isinya kisah. Kenapa? Karena kisah ini adalah gaya bahasa terbaik untuk menyampaikan apa yang menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Dan kadangkala kita merasa diri kita, karena kita anggap kita hidup di zaman modern, kita merasa enggak lah, kita sekarang udah naik pesawat, mereka dulu tak ada. Sekarang ada era digital dan internet, zaman dulu tak ada. Tapi jangan salah, banyak capaian-capaian peradaban di masa yang lalu sampai sekarang masyarakat pun belum tahu rahasianya. Ini menunjukkan dalam aspek-aspek tertentu ada keunggulan peradaban mereka yang kalau kita ukur diri kita dengan mereka, kita merasa kecil dengan segala keterbatasan yang mereka miliki di waktu itu. Tapi ada banyak hal yang bisa mereka buat. Kadabi ali Fir'aun. Jadi apa kesamaan antara pengikut Fir'aun dengan orang-orang kafir Quraisy? Disinilah Allah terangkan, walladzina kafaru min qablihim. Kebiasaan pengikut Fir'aun dan orang-orang kafir setelah mereka, artinya setelah Fir'aun tak ada, itu sama. Orang yang kafir di zaman Isa, di zaman Yahya, di zaman Zakaria, di zaman Daud, Sulaiman, di zaman Ilyasa, itu sama semua dengan yang terjadi pada
mereka yang mendustakan risalah kenabian termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa sama, Bapak Ibu? Harus kita pahami, apapun yang dibuat manusia, perbuatan kita tidak akan lepas dari bagaimana cara pandang kita. Ini selalu saya sampaikan. Semua ucapan kita, semua perbuatan kita itu lahir dari cara pandang kita. Kalau cara pandangnya salah, bisa dipastikan perbuatannya pun pasti salah. Kalau cara pandangnya salah, bisa dipastikan ucapannya pun banyak ngawur. Maka disinilah kenapa aspek akidah itu sangat penting. Sebelum cerita syariat, sebelum cerita akhlak, yang paling penting pertama apa? Tauhidnya. Yang paling pertama apa? Akidahnya. Karena akidah inilah landasan cara kita memandang. Contoh kecil, kita lihat saat ini di dunia hampir di mana-mana, bahkan di buku pelajaran, teori yang dipakai untuk menggambarkan perkembangan makhluk hidup dan alam semesta, dipakailah teori Darwin, teori evolusi. Darwin yang mengatakan bagaimana makhluk hidup yang tampak lebih kompleks asal muasalnya adalah makhluk yang lebih sederhana. Dari makhluk sel sederhana berkembang, berevolusi sampai kemudian menjadi makhluk, termasuklah manusia di situ. Satu hal yang menarik, orang pertama yang meragukan tentang teori Darwin sebenarnya adalah Darwin sendiri. Orang pertama yang meragukan teori evolusi itu siapa? Darwin sendiri yang buat teori. Karena disebutkannya dalam buku ya yang Aslul Anwa, ya, Origin of Species, asal muasal segala spesies. Beliau katakan, sekiranya teoriku ini kemudian tidak sejalan dengan temuan ilmiah, maka tinggalkan. Tapi yang terjadi apa? Teori ini justru begitu disupport, berkembang begitu luar biasa. Kenapa? Alasannya satu, bukan karena dia rasional, bukan karena dia ilmiah, tapi karena teori ini menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kalau kita katakan alam semesta ini berasal dari makhluk sel sederhana, artinya apa? Alam semesta ini tak ada Tuhan. Kalau alam semesta ini tak ada Tuhan, berarti tak ada pertanggungjawaban. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, artinya nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada yang disiksa, nggak ada yang dapat ya kenikmatan surga. Jadi tanpa kita sadari, dari satu cara pandang, rentetannya itu besar sekali. Sehingga yang terjadi apa? Ketika orang berpandangan Tuhan itu tak ada, agama itu candu, ya, beragam istilah digambarkan untuk mengesampingkan peran Tuhan dan agama. Yang terjadi apa? Ketika orang tak percaya akhirat, ketika orang tak percaya ada Allah, ketika orang tak percaya ada surga dan neraka, ini akan tercermin pada sikap dan perilakunya. Kalau banyak duit dia, maka uangnya nggak mungkin dia sedekahkan. Kenapa? Untuk apa sedekah? Orang tak ada surga. Ketika dia ingin dapat uang yang banyak, nggak masalah kutipu orang. Kenapa? Toh Tuhan tak ada, surga tak ada, neraka pun tak ada. Ini sama, contoh sederhananya. Kalau ada seorang mahasiswa masuk ke sebuah kampus, dari awal semester dia sudah punya cara pandang tertentu. Apa cara pandangnya? Dianggap ini dosen ini mudahnya ini. Nanti sebelum pertemuan terakhir, aku datang ke rumahnya, bawa kue dan buah, ku minta soal dikasihnya ini.
Kalau ada seorang mahasiswa dari awal masuk kampus, cara pandangnya seperti itu, kira-kira masuk nggak dia ke kelas? Dalam pandangan dia, untuk apa capek-capek? Tiap hari masuk kuliah, tiap hari mengulang pelajaran, toh nanti soalnya pun dikasih ya di akhir. Kalau aku kasih uang sama dosennya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana cara pandang berpengaruh terhadap perbuatan dan cara kita bertindak. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sama perbuatan pengikut Fir'aun, ya, kemudian orang-orang yang kafir dari kaumnya Nuh, orang-orang yang kafir dari kaumnya Saleh, orang-orang kafir dari kaumnya Ibrahim, sampai dengan Isa, bahkan Muhammad, karena cara pandang mereka sama. Cara pandang yang sama melahirkan perbuatan yang sama. Semuanya kufur kepada Allah. Semuanya nggak yakin Tuhan itu ada. Semuanya mengatakan yang diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul ini tukang tipu semua ini. Ketika mereka memandang para Nabi dan Rasul sebagai orang-orang penipu, maka mereka pun mendustakan. Apa yang terjadi? Kekufuran itu melahirkan cara perbuatan yang sama. Maka di sini kalau kita lihat sunnatullah dalam kehidupan tercermin begitu nyata pada apa yang tadi kita baca di pembukaan ayat. Kada bi ali fir'auna walladzina kafaru min qablihim. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, kita kadang-kadang merasa diri kita karena lebih akhir, kita anggap diri kita zaman kemajuan, zaman teknologi. Tapi Quran mengisyaratkan kepada kita bahwasanya apa? Orang-orang terdahulu unggul dibandingkan kita dalam berbagai aspek. Sehingga ketika Allah bercerita, Allah binasakan kaum A, Allah binasakan kaum B, selalu Allah membandingkan yang dibinasakan itu dengan umat sebelumnya, untuk kita bercermin dan mengukur diri kita dengan mereka. Ya, ketika dibinasakan pengikut Fir'aun, Allah ingatkan mereka tentang kaum yang lebih kuat daripada Fir'aun. Siapa? Amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Sebelum ada Fir'aun dan pengikutnya, Allah sudah pernah ciptakan satu bangsa yang lebih kuat dari Fir'aun. Siapa? Kaum Ad. Yang juga bagaimana sikap mereka sama seperti Fir'aun, fastakbaru fil ard, mereka sombong di muka bumi. Wa qalu man asaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita. Para hadirin, kita coba lihat apa yang dibuat Fir'aun. Fir'aun terkenal, walaupun kita nggak pernah jumpa, tapi peninggalan Fir'aun cukup untuk menjadi isyarat bagi kita bagaimana capaian-capaian penting yang ditorehkan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Kita lihat makam Fir'aun di sebuah tempat namanya piramid, ya. Bagaimana bentuk piramid itu. Dan piramid ini kalau kita lihat, dia punya jendela yang nggak sama dengan jendela kita. Kalau kita buat rumah ada jendela, lewat jendela itu sinar matahari masuk tiap pagi, siang masuk. Tapi desain piramid ini bukan kata saya, tapi kata peneliti. Ya, desain piramid memungkinkan lewat jendela yang dibuat di bagian paling atas itu masuk cahaya matahari hanya 1 hari dalam setahun. Itulah tepat di hari
matinya Fir'aun. Coba bayangkan, ketika fakta ini dibawa, kayak mana mereka mendesain? Sampai sekarang pun kita belum bisa tahu. Padahal kita sudah di era AI. Apa-apa sekarang tulis saja keluar jawabannya, ya. AI ini ujungnya orang malas mikir sih. Jadi malas mikir. Tapi apa yang dibuat Fir'aun dengan desain piramidanya yang membuat cahaya matahari hanya masuk 1 hari saja dalam setahun, itu pun tetap pada hari wafatnya Fir'aun. Ketika fakta ilmiah ini tersingkap, kita bertanya-tanya, gimana mereka desain itu? Gimana mereka desain? Itu baru cerita Fir'aun. Belum lagi membayangkan gimana orang zaman dulu di saat belum ada eskavator, alat angkat berat, ngangkat batu-batu yang begitu besar. Dan yang paling menakjubkan, jamaah rahimakumullah, bagaimana bebatuan-bebatuan besar itu seperti terhubung satu dengan yang lain, walaupun bagiannya terpisahkan, dengan cara apa? Menghilangkan oksigen yang menghimpun di antara satu batu dengan batu yang lain, hingga pada akhirnya batu itu seperti melekat, seperti dilem. Kenapa? Ada mekanisme disebut para peneliti yang memungkinkan mereka menghilangkan oksigen yang memisah antara satu lempengan batu dengan lempengan batu berikutnya. Itu baru cerita Fir'aun. Kita bergerak, cerita tentang kaum Samud. Bayangkan di era belum ada sinar laser ketika itu, mereka bisa pahat gunung batu jadi rumah. Kita sekarang dengan segala kecanggihan dalam bidang konstruksi, ada nggak orang memahat gunung jadi rumah? Dianggap itulah rumah teraman. Kenapa? Tinggi, kemudian tak mungkin kena banjir, tak mungkin kena binatang buas karena posisinya yang tinggi. Tapi ini kita lihat hal-hal dari sisi ukiran, nilai seninya. Nah, tapi sayangnya apa? Allah sengaja mempertahankan sebahagian dari sisa-sisa peninggalan umat-umat terdahulu, bertahan sampai sekarang untuk menjadi iktibar bagi kita. Kenapa? Dengan segala capaian yang mereka raih di bidang konstruksi, di bidang bangunan, di bidang gedung-gedung yang luar biasa, piramid. Tapi ketika mereka di sisi yang lain kufur kepada Allah, maka kekufuran itu melahirkan reaksi dan perbuatan yang sama. Seakan-akan lewat ayat kada bi ali Fir'aun, Allah ingin bilang sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, kau udah bisa nggak buat piramid? Oh enggak pandai kami buat piramid. Coba bayangkan orang Arab Badui disuruh cerita tentang piramid. Tengok Fir'aun dan pengikutnya yang lebih canggih daripada engkau. Tapi ketika mereka kufur, nasibmu pun akan sama seperti mereka. Ini makna ayat. Kadabi ali fir'auna walladzina kafaru min qablihim. Jadi, jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya kita memperbaiki, meluruskan tasawur, cara pandang kita. Makanya zaman sekarang banyak orang identitasnya muslim, namanya muslim, tapi ketika di pendidikan tak mendapatkan cara pandang yang benar tentang Islam, yang terjadi justru kita merasakan di negeri mayoritas muslim justru berkembang Islamophobia. Takut orang Islam. Kenapa? Namanya Islam, tapi cara dia dididik, cara dia berpandang, cara dia bersikap
belum sesuai dengan cara pandang Islam, sehingga nggak mungkin lahir perbuatan Islami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah melanjutkan lagi, kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Mereka semua pengikut Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh, mereka semua apa? Kafaru bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Para ulama menjelaskan ayat-ayat Allah di sini mencakup 4 hal. Ayat-ayat Allah di sini mencakup 4 hal. Pertama apa? Ayatun kauniyah. Ayat-ayat Allah dalam bentuk ciptaan-ciptaannya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan barang tambang, Allah ciptakan beragam makhluk. Ketika kita kaji setiap ciptaan Allah, ciptaan itu cukup untuk mengenalkan kita siapa hakikat Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini terhampar tanda-tanda bukti kebesaran Allah lewat makhluk yang diciptakannya. Ya? Makanya dikatakan di awal-awal turunnya Al-Quran, diajak orang Arab Badui memperhatikan lingkungan sekitar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Enggak kau lihat bagaimana unta diciptakan? Kenapa unta ada punuknya? Kenapa kaki unta enggak sama dengan kaki kuda? Kenapa ya alis unta begitu lentik misalnya? Tiap bagian dari unta pikirkan. Kenapa? 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 Sehingga siapa yang menciptakan unta dan memberikan bentuk terbaik untuk unta agar dapat bertahan di lingkungan yang cuacanya ekstrim, ini adalah Tuhan yang maha bijaksana. Akan sampai kita pada kesimpulan itu. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang kau ciptakan yang sifatnya sia-sia. Begitu juga tengok langit, kata Allah. Dimanapun bangunan, kalau ada atap harus ada tiang. Ada enggak atap berdiri sendiri enggak ada tiangnya? Tapi Allah katakan, Allah mengangkat langit tanpa tiang. Gimana? Lihat, ada enggak kekurangan pada ciptaan Allah? Langit itu bisa berdiri kokoh, enggak runtuh, padahal enggak ada tiang penyangganya. Bagaimana Allah hamparkan bumi? Ini semua apa? Ayatun kauniyah. Tapi jangan lupa ada bentuk ayat yang kedua. Ayatun i'jaziyah. Ayatun i'jaziyah artinya apa? Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi menunjukkan mereka itu benar utusan Allah. Sifat api membakar. Tapi ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam api tak terbakar. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Allah yang memberikan pada api sifat membakar, Allah juga yang maha kuasa untuk menghilangkan sifat membakar pada api. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin. Para ulama mengatakan, sekiranya Allah mengatakan ya nar kuni bardan titik, maka api sampai hari kiamat berubah jadi dingin. Ya. Tapi Allah enggak hanya katakan api jadi dingin, tapi kuni bardan wasalaman. Karena manusia bukan hanya tersiksa karena panas, bisa juga tersiksa karena dingin. Makanya ditambahkan kata-kata wasalaman. Api, jadilah kau dingin, tapi bukan sekedar dingin, dingin yang memberikan keselamatan untuk Ibrahim. Sekiranya Allah enggak katakan
salaman, maka Ibrahim pun pasti akan mati kedinginan. Tapi Allah katakan kuni bardan wa salaman. Kemudian ala Ibrahim, Allah khususkan api kau jadi dingin, jadi menyelamatkan hanya untuk Ibrahim. Sekiranya nggak ada kata-kata ala Ibrahim, sampai hari kiamat api akan dingin dan memberikan keselamatan. Tapi dibatasi hanya untuk Ibrahim. Lihat, ini ayatun i'jaziyah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk mukjizat. Ada lagi namanya ayatun takwiniyah. Ayatun takwiniyah, ini perbuatan Allah. Perbuatan Allah pun menunjukkan tanda kebesarannya. Gimana lautan dipukul oleh Musa bisa terbelah? Perbuatan Allah itu. Tapi begitu Fir'aun lewat, balik jadi lautan, menenggelamkan Fir'aun. Lihat bagaimana awan hitam menyelimuti langit sebelum turunnya azab untuk kaum Ad. Ini semua perbuatan Allah. Gak ada yang bisa berbuat seperti itu selain Allah. Jadi orang-orang kafir gak percaya Allah sebagai pencipta, gak percaya mukjizatnya Allah, gak percaya bagaimana dahsyatnya perbuatan Allah. Kafaru bi ayatillah. Konsekuensi karena mereka mendustakan perbuatan Allah, fa akhadhahumullah bidzunubihim. Maka Allah pun hukum mereka dengan dosa yang mereka buat. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Kenapa turun hukuman Allah? Jawabannya karena dosa kita. Makanya kalau mau dikatakan yang perlu untuk paling kita takutkan siapa? Bukan kita takut sama Israel, bukan takut sama Amerika, bukan takut sama Rusia, bukan takut sama Cina. Yang paling harus ditakutkan umat Islam dimanapun kita berada adalah dosa yang kita buat masing-masing. Kenapa? Dengan dosa itu Allah memungkinkan bagi yang tidak berkeinginan baik untuk kita untuk menjalankan strateginya atas kita. Kenapa Allah biarkan pasukan hulagukan, jengiskan, Tatar menghancurkan kota metropolitan dunia di abad keempat. Itulah Baghdad. Kenapa Allah biarkan? Bisa saja Allah enggak izinkan. Tapi kenapa? Bukan karena hebatnya Hulagu, bukan karena hebatnya Jengis, karena sudah terlalu banyak dosa dibuat. Pemimpin ketika itu Allah perkenankan musuh untuk menghantam. Fa akhadhahumullah bidzunubihim. Begitu juga dalam konteks kita. Umat muslim sedunia hampir 3 abad terjajah. Bukan Indonesia saja. Abad 17, 18, 19 sampai awal abad 20 pun masih. Sampai seorang pemikir asal Aljazair menulis buku Syurutun Nahdah, syarat kebangkitan. Dia bertanya, kok orang Islam ini banyak, tapi kok negeri Islam rata-rata kena jajah semua? Apa sebabnya? Beliau sampai pada sebuah kesimpulan, kita terjajah bukan karena musuh kuat kali, bukan. Kita terjajah karena kita mengadopsi sifat bangsa yang mau dijajah. Mengadopsi sifat bangsa yang mau dijajah. Kita mengadopsi sifat bukan hanya pengen sekali 2 kali kena tipu, pengen kena tipu terus-terusan. Ini dia. Kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Jadi ini kenapa dosa kita, Bapak Ibu. Fa akhadhahumullah bidzunubihim. Maka dari itu di penutup ayat perjumpaan kita hari ini Allah tutup ayat ini dengan kata-kata innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah itu maha kuat dan hukuman yang Allah bisa turunkan untuk menimpa kita selalu adalah hukuman yang sangat keras dan pedih. Allah itu maha kuat.
Makanya Bapak Ibu, orang mukmin itu kuat. Kenapa? Orang mukmin kuat bukan karena merasa kuat. Justru mukmin itu kuat karena dia merasa lemah di hadapan Allah, sehingga dia selalu bersandar kepada yang maha kuat. Ketika kita merasa aku nggak bisa apa-apa, ya Allah, Engkaulah tempat aku bersandar. Di momen itu kita jadi kuat. Inilah yang dimiliki oleh para mujahid di Gaza. Kenapa kuat? Karena betul-betul pasrah. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa kuat, kita akan punya alat canggih, kita akan punya ini, kita akan punya itu. Sehingga dengan merasa kuat, kita merasa gak perlu kalinya bergantung sama Allah itu. Ini yang terjadi pada umat Islam kapan? Di perang Hunain. Di perang Hunain, di awal perang, walaupun jumlah pasukan umat Islam puluhan ribu, jumlah yang gak pernah ada terkumpul dari para mujahidin di perang-perang sebelumnya. Sampai para sahabat ngomong begini, hari ini gak mungkin kalah kita ini, banyak anggota kita ini. Sebelumnya semuanya ketika perang, ya Allah kami berserah padamu, kami ini gak ada apa-apanya ya Allah, jumlah kami berkali-kali lipat lebih sedikit daripada jumlah musuh, yang bisa tolong kami cuma Engkau. Justru di momen jumlah pasukan sedikit, karena pasrah kepada Allah bisa menang. Tapi ketika mereka merasa, oh kita banyak ini, disinilah Allah katakan innallah qawi, Allah maha kuat. Makanya dikatakan tidak akan pernah menang dalam perang ketika seseorang memilih untuk menjadi lawannya Allah. Kalau kita masuk ke sebuah peperangan, kita milih untuk jadi rival dan lawannya Allah, nggak mungkin menang. Tapi ketika kita bijak menjadi bagian yang berjuang memperjuangkan agama Allah, disitulah pertolongan Allah akan diturunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini menjadi penyemangat bagi kita tentunya di bulan suci Ramadan, momen kita bisa banyak berkontemplasi di tengah rasa lapar, rasa haus. Kita baca ayat-ayat ini, ayat-ayat Quran, tadabburi maknanya. Bahkan kadangkala satu ayat ditadabburi sesuai haknya, dampaknya terhadap keimanan kita itu jauh melampaui ketika kita baca banyak ayat, banyak juz dengan orientasi sekedar supaya cepat khatam. Minimal khatamkan satu kali, tapi jangan lupa di momen-momen ini pilih satu waktu, siap subuhkah atau siap menjelang mau buka puasakah, pilih baca satu ayat 15 menit, renungkan maknanya, tadabburi. Itu yang akan insyaallah memberikan tambahan keimanan yang kuat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup dengan doa, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahwa kita tidak boleh Ya. Tetapi kita menguatkan diri kita seolah-olah kita sombong dalam perkataan kita, doa kita. Apa Ustaz upaya dahulu dapat kita membuat satu doa yang baik untuk kita? Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus sadar kita ini lemah. Salah satu bentuk kelemahan manusia, bahkan manusia pun tak bisa tahu dengan pasti apa yang terbaik untuk dirinya. Kadang-kadang kita minta sesuatu dalam doa, kita pikir udah bagus sekali yang kita minta itu, tapi ternyata yang kita minta itu boleh jadi sesuatu yang bisa menyengsarakan kita kemudian. Makanya kadang-kadang ketika seorang berdoa dan apa yang dipanjatkannya itu belum juga dikabulkan oleh Allah,
Jangan cepat-cepat berprasangka buruk sama Allah. Ini Allah kau nggak kabulkan doaku ini. Boleh jadi di balik doa yang kau minta belum tentu kebaikan untukmu, dan Allah tahan untuk mengijabah doa itu. Kenapa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi di balik yang kau benci ada kebaikan untukmu. Boleh jadi di balik yang kau senangi justru ada keburukan yang sedang menantimu. Jadi maka dari itu doa itu kekuatan orang-orang beriman. Yang penting doa kita terhimpun dari dua unsur. Ada unsur pujian untuk Allah. Unsur pujian untuk Allah ini kunci. Karena ketika kita memuja dan memuji Allah, kita titipkan prasangka baik kita kepada Allah. Barulah kita sampaikan apa hajat dan keinginan kita. Ya. Dan tentunya sebagai hamba yang lemah, kita pun jangan mempersempit doa. Mempersempit doa. Kita pikir ini pas lagi ada utang pula, jatuh tempo minggu depan. Ya. Kita pikir sekedar jalan keluarnya dapat utang baru dari kawan. Ya Allah, gerakkanlah hati kawan tu supaya ngutangkan balik. Seakan-akan itu aja jawabannya. Padahal boleh jadi solusi atas masalah kita bukan seperti yang kita bayangkan. Makanya doa-doa yang diajarkan Nabi semuanya itu umum. Tapi detailnya itu Allah yang Maha tahu. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu udah sapu jagat itu. Udah dapat semua. Anak sakit bisa sembuh, ya. Istri merajuk pun bisa jadi baik, gitu kan. Itu sudah masuk semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena cara yang paling baik dalam menyelesaikan dan mengurai kekusutan dalam hidup kita, Allah yang paling tahu. Bahkan kita pun kadang-kadang nggak tahu gimana caranya. Jadi kepasrahan itu kunci doa disertai dengan keyakinan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kau yakin Allah akan berikan dan ijabah yang terbaik dari doa-doamu. Demikian. Baik, jamaah rahimakumullah, kita tutup majlis ilmu ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.